banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, yaitu 1. Apa gunanya mengikuti kompetisi musik internasional? 2. Apa untungnya? Bagaimana jika kalah? Bukankah uang pendaftaran tidak akan kembali? Dan waktu telah terbuang begitu banyak? Tentu saja, ini adalah pertanyaan yang bagus. Terlebih jika diajukan oleh generasi milenium, Gen A dan Gen Z. Tapi jika diajukan oleh musisi bamkotan, kami akan mengabaikan. Kami anggap sudah kadaluarsa. Mau bilang bodoh sih takut. Atas dasar untuk kepentingan kemajuan para musisi muda, maka kami memberikan jawaban berikut. Harap disimak ya. Jika kita melakukan googling dengan kata kunci kompetisi komposisi, pakai bahasa Inggris ya, maka akan kita peroleh banyak kompetisi musik dalam skala internasional. Ada yang berbayar untuk mendaftar, dan ada yang gratisan. Kompetisi musik tingkat dunia dan internasional biasanya dimulai semenjak awal tahun hingga pertengahan tahun. Jadi, kita harus mulai melakukan perburuan semenjak bulan Desember pada akhir tahun. Dan atau, kamu dapat menyimpan link berikut ini. wuyu.musicalcast.info Composer Competitions. Apa saja yang penting diperhatikan? 1. Kategori kompetisi, yaitu, apakah kategori untuk komposisi instrumental, dengan koral, dan atau kompetisi bagi instrumentalis, dan lain sebagainya. 2. Rentang usia dan derajat kesulitan, yaitu, adalah batas usia dan atau terbuka untuk semua umur, dan adakah batas level kesulitan atau bebas. 3. Prasyarat teknis, misal penulisan lembar musik, contoh audio dan lain sebagainya. Dan perhatikan apakah ada kategori untuk jenis musik tertentu. 4. Batas mulai pendaftaran dan batas akhir penyerahan dokumen musik. Dan biasanya, pada laman ini akan ada panduan teknis jika kompetisi itu berbayar atau gratis. Jadi, selalu persiapkan saldo PayPal, kartu kredit dan metode pembayaran internasional yang Anda miliki. Kita kembali kepada topik. Apakah untung atau rugi mengikuti kompetisi musik internasional? Jawaban berikut adalah poin demi poin, harap disimak dan dihafalkan. 1. Jika kita berhasil menang dalam kompetisi, apakah memperoleh juara 1, juara 2, dan atau 3? Untung dalam bentuk material sudah pasti. Sarena. Hadiah juara pertama untuk kompetisi musik dunia paling rendah adalah rupiah 20 juta dan paling tinggi hingga mencapai rupiah 1 miliar. Lalu jika kalah apakah kita akan rugi? Tidak sama sekali. 2. Jika kita kalah, karya kita yang dianggap sebagai bagian dari karya yang baik akan diterbitkan oleh Komate dan tentu dalam skala global, dan kita tetap akan memperoleh royalti seumur hidup loh. 3. Biasanya karya yang dianggap bagus juga akan dipagelarkan atau turut diikut sertakan dalam pertunjukan musik tertentu, dan darinya kita juga akan memperoleh royalti atas pertunjukan. 4. Bagaimana jika poin ketiga dan keempat tidak terjadi? Apakah kita rugi? Tentu tidak sama sekali, karena kita telah berinvestasi. Kita telah memiliki komposisi dan karya orisinil. Karya tersebut dapat kita terbitkan sendiri dan dijual dalam bentuk PDF lembar musik. Misal kita terbitkan di Hal Leonard dan atau kita merekam audionya dan menjualnya di platform-platform yang menjual stok-stok musik. Maka, kita pun berpotensi untuk menghasilkan uang dalam kurs dolar. 5. Dan jikapun kita tidak mampu melalukan poin keempat, paling tidak, dengan mengikuti kompetisi dalam skala internasional, sudah memberikan kita ruang untuk memperoleh daya kreativitas dan dorongan untuk berkreativitas. Yang biasanya cukup sulit bukan di dalam memperoleh semangat dan ilham untuk membuat karya baru. Jadi paling tidak, dengan mengikuti sebuah kompetisi skala internasional, maka kita memperoleh ruang berkreativitas yang tepat dan benar. 6. Adalah poin terakhir. Dengan mengikuti ajang kompetisi dalam tingkat internasional, maka berarti meningkatkan daya saing kita. Mau tak mau kita harus belajar untuk bisa di dalam level tersebut, baik secara mental, pengetahuan, teknis, etika, dan komunikasi internasional. Mengapa?
Karena Anda berhadapan dengan komite, juri, dan lawan tanding yang derajat dan kompetensinya tak perlu diragukan lagi. Ibarat bermain bola, grup bola kita harus banyak bertanding dengan grup hebat. Kalau mau ikut Piala Dunia, harus lawan tandingnya adalah grup-grup bola berskala internasional. Jangan grup kelas kabupaten dan kelas kampung dijadikan standar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Salam.